Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Kin di sini dan kali ini gua akan ngajak kalian keliling-keliling kebun gua nih. Karena di video sebelumnya, tepatnya di video kedua gua membahas tentang kebun keluarga gua juga. Dan kali ini gua pengen memperkenalkan tanaman apa aja sih yang gua tanam di kebun keluarga gua atau kebun Mas Gin ini. Gak perlu tunggu lama lagi, ayo kita lihat. Nah, ketika kita pertama kali ke dalam kebun Mas Gin ini, kita langsung ketemu sama penyemayan yang sempat kemarin gue juga kasih lihat ke kalian. Ini namanya tray, udah gue isi beberapa, ada cabai, ada terong, dan kemarin ini gue nanemin tomat dan belum tumbuh sampai sekarang. Dan di sini gue juga ketika masuk ke dalam kebun juga kita dipertemukan dengan pohon yang lumayan besar di sini. Wow, ya bisa dibilang udah kayak hutan gitu deh. Di sini ada pohon apa coba? Ada yang bisa nebak? Ini adalah pohon asem Jawa. Di sini sangat rindang dan udah ada yang berbuah di sini. Kalau bisa dilihat nih, di sini ada banyak banget, tapi ketutupan sama daun-daunnya. Ini ada beberapa lagi, ini ada, itu juga ada lagi, dan banyak banget sebenarnya. Dan tanaman asem Jawa ini udah ada semenjak gua lahir dan baru berbuah di tahun ini. Luar biasa kan numbuhnya. Untuk berbuahnya itu lumayan lama juga ya. Dan alhamdulillah gue bisa menikmati pohon asam Jawa ini di tahun yang ya penuh dengan pandemi ini ya. Lalu berikutnya di sini gue juga nanam jambu. Nah, di sini ada gue nanam jambu juga, tapi belum ada yang berbuah karena tempatnya juga kecil. Ya, pakai polybag ya. Terus di sini juga ada pandan yang udah lumayan besar juga. Terus kalau kita lihat ke kanan dulu ya. Di sini ada juga pohon mangga. Di sini ada pohon mangga. Nah, di sini ada alpukat mentega lagi yang ditanam sama om gua. Di sini juga ada hasil penyemayan cabai gua. Dan alhamdulillah udah bertumbuh dengan baik, udah hijau-hijau banget. Dan di sini ada pohon tin. Yang beragama muslim pasti tidak tidak asing dengan pohon tin. Dan gue juga kaget ternyata pohon tin kayak gini. Ini didapat dari kantor om gue dan dibawa ke sini dengan cara disetek. Dan alhamdulillah udah mulai berbuah. Ini buahnya. Dan katanya ketika buah ini matang itu warnanya merah dan rasanya akan menjadi sangat manis. Itu kata om gue yang pernah ngerasain buah tin. Tapi gue sampai sekarang belum pernah nyobain. Dan gue nggak sabar lagi sih nunggu buah tin ini benar-benar matang. Di sini juga ada tanaman ubi jalar ya. Biasanya gue kalau misalnya nggak ada sayuran yang biasa kita beli ya kan, untuk ngirit-ngirit juga, gue juga sering banget mengkonsumsi ubi jalar ini, yaitu dengan mengkonsumsi daunnya. Di sini juga ada pohon mangga lagi. Di sini banyak banget pohon mangga. Pohon mangga ada 3 dan masih belum berbuah. Kalau lihat di sisi kanannya lagi, di sini ada pohon kesukaan gue yang kedua nih. Nanti kita akan ngebahas pohon kesukaan gue yang pertama. Ini adalah terong hijau ya. Ini udah berbuah berkali-kali dan dipanen juga berkali-kali. Dan hasilnya pun sangat memuaskan ya menurut gue. Ini udah mulai berbuah banyak lagi, udah yang berbunga lagi ini. Nah, ini bunganya ya. Bedanya terong ungu dan hijau dalam hal ini bunga. Kalau terong hijau itu bunganya nggak terlalu ungu. Kalau bisa dilihat ya di sini, dia itu nggak terlalu ungu. Kalau tomat ungu, bunganya tuh ungu banget. Tapi untuk di dalamnya sama-sama kuning. Mana kelihatan nggak ya? Nah, kalau untuk dalamnya itu
satu sama-sama kuning. Di sini juga ada buah tin lagi. Jadi om gue tuh bawa 2 pohon, dan yang satu gue tanam di pot, yang satu gue tanam di bekas tempat sanyo gitu. Terus di sini juga ada tanaman serikaya. Itu ada buahnya tuh yang kecil tuh, dan itu kayaknya udah busuk sih, udah hitam gitu, pertanda dia tuh udah mati. Itu pohon serikaya. Dan ini juga pohon serikaya udah berbuah berkali-kali, dan juga rasanya tuh tahu sendiri kan, serikaya itu rasanya manis banget. Di sini juga ada jambu lagi. Ini udah gede banget ukurannya, tapi belum sama sekali berbuah, hanya sekedar berbunga terus rontok, dan ya seperti itulah. Ya nggak apa-apa deh, buat penghijauan juga. Terus kita balik lagi di sini, gue juga sempat nanam kelor. Ini dia nih, pohon kelor. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Ini pohon kelor. Beberapa tahun yang lalu, mungkin setahun yang lalu, gue sering banget mengkecambahkan atau menanam daun kelor dari bijinya. Jadi gue nanam banyak, dan gue udah berusaha buat jual sana sini, dan alhamdulillah beberapa ada yang beli. Dan ini sisanya udah gede-gede banget, dan ini juga enak banget dijadiin sayur pendamping bisa, sayur utama juga bisa untuk membuat sayur bening. Ini enak banget, dan kandungannya juga bagus buat kesehatan. Nah, ini daun kelor ya. Nah, di sini nih, ini gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu ini tanaman apa yang warna merah-merah agak ungu ini ya, dan bunganya merah atau ungu nih ya, kayak gitu. Gue lupa ini tanaman apa, tapi yang dikasih tahu sama bokap gue, tanaman ini bisa nyembuhin ambeien. Nah, jadi di rumah gue bukan cuma menanam tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai konsumsi biasa saja, tapi juga ada tanaman yang berbasis obat-obatan seperti tanaman ini. Nah, ini yang untuk ambeien ya. Kalau kita ke kiri, agak ke kiri. Oh iya, lupa. Di sini juga gue nanam ini sih, jambu bol. Nih, jambu bol. Udah lumayan besar-besar ya. Kemarin gue sempat jual ini ke teman gue, alhamdulillah laku, dan sekarang sisa 3 dari jambu bol ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau beli untuk jambu bol ini, silahkan ya, bisa kontak gue atau bisa tanya di komentar. Dan kalau kita geser ke kiri, nah ini dia, ini adalah sayuran yang gue tanam. Jujur, ini gue ngelakuin kesalahan yang besar. Kenapa gue mengatakan ini kesalahan yang besar? Karena gue nanam ini kan di talang air bekas ya, dan gue ini bikin lariknya atau bolongan yang panjang itu 2 larik di di talang air bekas ini, sehingga dia tuh rapet banget. Seharusnya kalau nanam kangkung ini cukup 1 garis aja di tengah bagian di bagian talang air bekas. Jadi 1 garis aja, terus ditanemin biji kangkung, tutup, siram. Nah, gue ngelakuin kesalahan yaitu bikin 2 lubang larik. Kenapa gue lakuin itu? Karena gue pikir ini biji kangkung, gue kira ini udah kadaluarsa, karena gue beli ini dari Cap Panah Merah. Bukannya gue endorse, tapi cap panah merah ini salah satu merek biji atau benih yang gue suka banget, dan itu bisa dibilang perkecambahannya itu hampir 100% lah. Kalau misalnya lu nanam 100 atau 10, ya bisa jadi semuanya tumbuh gitu. Itu yang gue rasain sih. Dan kangkung ini udah melewati masa expirednya, dan gue nanam ini enggak direndam dengan air hangat dulu. Jadi gue tanam aja. Makanya gue pikir paling numbuh cuma sedikit gitu ya kan. Tapi ternyata tumbuh semua dan jadi kayak rumput liar begini. Ya mungkin hari ini gue bakal panen kangkungnya ya, karena gue juga pengen nanam tanaman-tanaman yang lainnya, khususnya caisim. Nanti kita akan lihat caisimnya. Kita lihat di sini dulu ya. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang tanaman yang kedua yang gue suka,
Dan ini gue nanam tanaman yang kesukaan gue banget nih, yang pertama banget yang gue suka. Kenapa? Karena ini tanaman cabe ya, bisa dilihat cabe. Ini udah berkali-kali gue panen berkali-kali banget, dan belum ada pertanda dia akan mati. Padahal tanaman-tanaman cabe yang gue tanam dulunya itu banyak banget dan mati semua karena udah lewat dengan masa hidupnya. Tapi cabai ini alhamdulillah ya, mungkin kuasa Allah Subhanahu wa taala, bisa tumbuh sampai seperti ini dan sehat-sehat nih, berbuah terus merah-merah dan seger-seger banget. Dan ini bisa ngebantu orang tua gue ketika sekarang kan cabai lagi naik ya, makanya ini sangat ngebantu banget sih buat keluarga gue. Nanti kita akan panen cabainya ya, plus kangkungnya. Terus berikutnya di sini juga ada tanaman pete, bukan pete Cina, pete yang besar. Ini ada yang agak kecil dan ini ada yang besar, agak besar nih ya. Padahal ditanamnya sama, numbuhnya sama, tapi dia grow up-nya itu lebih tinggi yang ini, lebih segar yang ini juga. Mungkin ini ada beberapa permasalahan, mungkin dari segi pupuknya kurang atau nutrisinya kurang, sehingga ini bisa dibilang kerdil. Ini juga yang terjadi sama kangkung-kangkung gua. Kenapa ini bisa? Ini sebenarnya udah masa panennya sih sebenarnya kangkung ini. Udah masuk 20 hari lebih. Mungkin ini hari yang ke-25. Dan ini siap banget untuk dipanen di umur yang segitu. Karena kalau misalnya dibiarin terus, ini bakal kayak rumput liar semuanya. Dan akhirnya rasanya pun akan nggak terasa enak. Dan ini termasuk tanaman yang kerdil karena ya kesalahan gua nanamnya terlalu rapat. Jadi kalau terlalu rapat lu nanamnya, itu tanamannya akan berebut nutrisi yang kuat dia jadi gede, yang nggak kuat jadi kecil terus, dalam arti kerdil. Nah di sini ada tanaman mangga lagi. Nah ini salah satu cabai yang gue tanam, dan ini udah sedikit lagi mati, tapi masih ada yang berbuah. Ini kayak ini nih, berbuah kan, masih berbuah, tapi kurang seger gitu, daunnya udah hilang-hilangan gitu, ya kan kalau dilihat. Aduh. Nah, kalau kita lihat di sini ada alpukat mentega. Nah, ini juga ditanam kayak yang tadi, ditanam dari biji, dan ini udah gede banget. Gua jujur udah nggak kuat nerima yang ini pohon. Kenapa? Bukan karena gua nggak suka ya, karena udah nggak ada lahan lagi. Gua niat untuk menjual, tapi belum ada yang berminat untuk membeli. Baru jambu bol kemarin aja yang sempat terjual, yang ini belum terjual. Mungkin teman-teman ada yang berminat dan mau untuk membeli tanaman ini, silahkan bisa tulis di komen atau bisa chat gua yang punya nomor gua ya. Ini alpukat mentega. Nah di sini ada chaisim. Kasusnya sama seperti kangkung ya. Tanaman chaisim ini juga gua kira bakal mati karena udah kadaluarsa. Jadi gue tuh kayak seneng banget sama ngoleksi gitu biji-biji tanaman yang notabene itu sayur-sayuran, tapi gue nggak ada tempatnya waktu itu, sangat jarang tempatnya. Tapi gue sering beli kayak benih-benih gitu, dan akhirnya benihnya itu kadaluarsa. Makanya gue coba buat nanem langsung, nggak pakai tray atau tempat persemaian. Gue langsung di talang bekas itu, dan alhamdulillah numbuh semua. Dan satu bolangan itu gue isi 2-3. Ada yang numbuh 2, ada yang numbuh 3, ada yang gak ada numbuh. Dan akhirnya agak rapat kayak gitu sih. Dan gue akuin ini juga agak sedikit salah karena terlalu rapat. Karena tanaman chaisim ini juga butuh jarak agar dia itu nggak berebutan nutrisi lah, intinya seperti itu ya. Oke. Mungkin keliling kebunnya cukup ya, karena tanamannya itu aja sebenarnya. Tapi inilah pentingnya berkebun gitu ya. Banyak banget yang bisa kita ambil di sini, banyak banget yang bisa kita konsumsi secara pribadi. Nah kita langsung aja ya panen kangkung dan juga cabai rawitnya. Untuk memanen atau
mengambil kangkung ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita cabut sampai akarnya, dan yang kedua kita potong aja sampai bagian sininya aja, nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi walaupun kangkung ini dipotong berkali-kali, tetap bisa numbuh lagi dari tangkai yang kita potong ya. Tapi karena gue pengen nanam lagi, jadi gue akan cabut ini sampai akar. Nah, kalau untuk cabai, tipsnya untuk memanen yaitu kita harus manennya itu dengan tangkainya. Mana nih? Ini aja ya. Kita harus memanen dengan tangkainya. Kenapa harus dengan tangkainya? Karena menurut apa yang gue pelajarin, jadi cabai ini kalau misalnya kita panen dengan mencabut tangkainya, itu dapat meminimalisir pembusukan yang cepat. Dan selain itu juga ketika kita menyimpan cabai ini ya, usahakan jangan sampai dalam keadaan yang basah, karena itu bisa membuat cabai ini lebih cepat untuk membusuk. Jadi ada dua tipsnya ya untuk memanen ini cabai. Langsung ya. Tanaman ini salah satu tanaman yang gue sukain sih sebenarnya, karena cepet dalam produksinya sih. Kalau kalian nanam kangkung itu mungkin dari kecil sampai dewasa hanya membutuhkan 20 sampai 25 hari. Itu lumayan cepet kan kalau misalnya kalian menanam tanaman kangkung, dibanding dengan tanaman seperti chaisim dan juga pakcoy itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Ini worth it sekali kalau kangkung. Salah satu kekurangannya kalau misalnya kita berkebun dengan cara konvensional, yaitu biasanya banyak nyamuk dan juga banyak semut. Dan ini yang gue rasain pas gue manen si kangkung ini. Gue dari pertama manen gigitin semut terus. Aduh. Ya, alhamdulillah udah dipanen semuanya. Kangkung udah dipanen, cabai yang merah-merah gue udah panen. Tinggal yang cesim di sana yang masih nunggu mungkin ya beberapa minggu lagi baru gue panen. Dan mau lihat nggak hasilnya gimana? Ini dia hasilnya. Wah, kalau bisa dilihat di sini ya. Ini kangkung yang gue tanam waktu itu dan yang gue panen sekarang hijau-hijau semua ya. Dan ini kalau diangkat, wah mungkin 3 kiloan lebih sih sebenarnya. 3 kiloan lebih dengan menggunakan bisa dibilang 2 talang dengan 2 larikan. Itu bisa sampai 3 kilo kayak gini, kurang lebih ya. Kalau gua angkat-angkat begini, ini lumayan banget sih. Dan ini juga hasil gua panen yang cabai nih. Ya, lumayan lah untuk bikin sambal ceria. Nah, menarik kan berkebun itu. Berkebun itu bukan hanya sekedar kita nyiram, kasih pupuk dan capek aja. Bukan hanya sekedar itu. Lebih dari itu, berkebun juga bisa memberikan kita nutrisi tambahan dari yang kita tanam. Kita bisa tanam sendiri, kita nyiram sendiri, kita panen sendiri, dan kita bisa makan semua produk kita, semua tanaman kita dengan keluarga kita. Bahkan kita bisa berbagi kepada tetangga atau orang-orang di sekitar kita melalui tanaman yang kita tanam. So, masih takut untuk berkebun? Ayolah, kita mulai dari sekarang. Oke? Mungkin cukup segitu dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran yang baik untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar gua lebih bersemangat dalam membuat video-video dan konten-konten yang menarik lainnya. Oke? Sampai jumpa kembali di video berikutnya.